Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum yang saya hormati. Untuk kali ini harap maklum saya dalam video ini tidak membahas KUHP baru. Hal ini dikarenakan ada yang menghubungi saya. Sebagaimana keterangan beliau yang menghubungi saya, beliau adalah Bapak Babin Kamtibmas yang menyampaikan bahwa di wilayah desa yang jadi tempat beliau bertugas itu ada keresahan warga masyarakat tentang pencurian ayam. Nah, warga masyarakat itu banyak yang istilahnya bukan protes ya, tapi mungkin grundel, kalau bahasa Jawa itu grundel karena kejadiannya yang sering berturut-turut maka jengkel, maka warga masyarakat ini berharap untuk si pelaku ini ditangkap, diproses hukum dan dipenjara yang lama. Jangan dilakukan proses hukum dengan metode pemeriksaan tindak pidana ringan. Nah, terkait itu, sebisa-bisa saya, dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya akan mencoba menjelaskan terkait tindak pidana ringan ini. Mudah-mudahan saya berharap sekali ini bisa bermanfaat bagi Pak Babin maupun bagi warga Desa Binaan Pak Babin. Saya tidak menyangkal ya kalau kejadian seperti itu membuat jengkel. Namun apapun yang terjadi, kita sudah sepakat pada konstitusi kita bahwa kita adalah negara hukum, maka kita tetap harus mengedepankan hukum. Oke? Kita mulai, namun demikian sebelum saya lebih jauh menjelaskan, apabila nanti saya menyampaikan tidak sesuai dengan pasal, mohon dimaklumi karena saya akan menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kita bersama. Karena mengingat durasi, maka saya mempercepat penjelasan saya ini. Bahwa dalam KUHP yang sekarang berlaku, kita sebut saja dalam KUHP lama gitu ya biar jelas, tentang pencurian ringan itu diatur dalam pasal 364 yang berbunyi seperti ini. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir ke-5 apabila, saya ulangi, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Saya akan menyampaikan kata kunci, kita pahami bareng, berarti ada kata Rp25, ada kata Rp250, ini dendanya. Saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya hal ini sudah lama, karena ini
terbit atau ditetapkan atau diputuskan oleh Mahkamah Agung itu pada tahun 2012. Jadi pada 27 Februari 2012, Mahkamah Agung itu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012. Tentangnya adalah penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Nah, singkatnya begini. KUHP lama itu disahkan tahun 1946, maka kata-katanya uangnya Rp25, Rp250. Ya kalau Rp25 dan Rp250 pada tahun 1946 itu ya banyak, beda dengan sekarang. Dan karena saat ini bisa dikatakan tidak ada lagi barang yang bernilai Rp25 dan andai kata denda ditetapkan hanya Rp2.500 kan sangat ringan. Maka Mahkamah Agung membuat peraturan tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Jadi walaupun di KUHP seperti itu, tapi maknanya disesuaikan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Jadi penjelasannya, tambahan saya adalah seperti ini. Bahwa sejak tahun 1960, nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali. Jika dibandingkan harga emas pada saat ini berarti 2012. Untuk itu, maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 bis, perlu disesuaikan. Nah, maka yang kata-kata ada uangnya tadi perlu disesuaikan. Penyesuaiannya adalah seperti ini. Kata-kata Rp250 dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000. Jadi kata-kata yang tadi Rp250, maka saat ini dibaca menjadi Rp2.500.000. Kemudian ada ketentuan lain dalam ini, saya singkat saja langsung, di pasal 2 angka 2, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000, Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, maka dari itu, kalau yang terjadi di tempat Pak Babin dan warga ini, bahwa ayam itu tidak berada dalam suatu
rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dan harga ayam itu tidak sampai dengan 2.500.000 rupiah, maka kejadian itu adalah masuk dalam tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada pasal 364 KUHP. Nah, untuk pasal 362, pasal 363 butir 4, 363 butir 5, itu pada dasarnya juga pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau pencurian yang dilakukan dengan merusak, memanjat, mencongkel. Nah, itu yang tadi. Saya pikir sudah jelas untuk hal pencurian, tidak perlu saya detilkan karena mengingat durasi. Sehingga kepada bapak-bapak semua, bapak-bapak warga, bahwa kita semua sudah sepakat bahwa kita adalah negara hukum. Kemudian kalau kasusnya memang ayamnya itu harganya tidak sampai 2.500.000 rupiah sebagaimana peraturan Mahkamah Agung tadi, maka memang itu masuk pada tindak pidana ringan. Kemudian ancaman tindak pidana ringan itu berapa sih? Ancaman tindak pidana ringan itu adalah dihukum penjara 3 bulan atau itu paling lama, atau denda paling lama 2.500.000 rupiah. Jadi ancamannya alternatif, bisa penjara 3 bulan maksimal atau denda maksimal 2.500.000 rupiah. Jadi kalau bisa membayar denda, ya terpidana membayar denda, maka tidak dipenjara. Namun kalau tidak bisa membayar denda, ya masuk di penjara. Bapak kejengkelan bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya harap diredam, jangan sampai memuncak dan jangan sampai ada main hakim sendiri ya. Karena apapun yang terjadi itu adalah hukum kita dan negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi dan hukum ini juga tidak serta-merta untuk menyengsarakan atau menjebloskan pelaku sehina-hinanya, sesakit-sakitnya, itu tidak. Namun juga ada maksud untuk efek jerah atau pembelajaran kita semua. Jadi seperti itu Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak warga, kalau sebagaimana hal yang diterangkan oleh Bapak Babin Kamtibmas tadi, perkara yang ada di desa Bapak itu masuk kategori dalam tindak pidana ringan. Sebagaimana aturan hukum yang saya tahu dan saya sampaikan kepada Bapak Babin dan Bapak warga semua, para warga semua melalui video Sinau Hukum Melek Hukum SHMH. Terima kasih, dipersilahkan di-subscribe channel ini untuk update video-video selanjutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, mohon dimaklumi, karena ini terbatas durasi, jangan sampai 15 menit sehingga saya agak cepat menjelaskannya. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.